Kawan, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, di video kali ini kita mau ngebahas pembahasan latihan soal TIU yang udah kita share di grup Telegram. Nah, buat teman-teman yang belum dapat soalnya, yuk langsung aja gabung ke grup Telegram kita. Dan buat teman-teman yang udah bahas dan sudah ngerjakan, yuk kita bahas bareng-bareng dan cek jawabannya. Langsung aja kita mulai ya. Soal yang pertama, berapa sih jumlah semua bilangan dua angka 2 digit yang habis dibagi 4 dan 5? Nah, ini gampang banget ya teman-teman. Kalau habis dibagi 4 dan 5, kita tinggal kalikan aja, cari KPK-nya, kelipatannya ya. Kebetulan nih angka 4 sama 5 KPK-nya langsung 20 hasil perkaliannya. Jadi kita akan mencari kelipatan 20 yang 2 digit ya. Oke, kita data dulu. Ada 20, 40, 60, 80. 100 nggak masuk ya, karena kita sampai 2 digit aja. Kemudian pertanyaannya, jumlah semua bilangannya. Ya udah, kita jumlahin aja semuanya. Nah, 40 tambah 60, 100, 20 tambah 80, 100. 100 dengan 100, maka jawabannya 200. Nah, selamat ya buat teman-teman yang udah dapat jawaban D. Dan buat yang belum dapat jawaban D, nggak apa-apa, kita coba lagi ya. Yuk, nomor 2. Berapa yang bukan merupakan jumlah dua bilangan prima kurang dari 20. Ya, berikut ini yang bukan ya. Yang bukan merupakan jumlah dua bilangan prima kurang dari 20. Oke, kita data dulu deh bilangan prima yang kurang dari 20. Bilangan yang hanya bisa dibagi dengan satu dan dirinya sendiri. Ya, ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Wah, hebat banget teman-teman. Benar. Oke, kemudian kita coba jumlahkan ya dan pilih nanti di antara jawabannya A, B, C, D, E mana yang nggak mungkin gitu. Kita pilih coba mulai dari 12. 12. 12 itu mungkin nggak penjumlahan dari dua bilangan yang ada di sini? Mungkin ya, yaitu bisa 5 dan 7. Berarti ini bukan jawabannya. Kemudian 18. 18 ini juga bisa dari 7 ditambah 11. Berarti bukan jawabannya. Kemudian 20. Kalau 20, ya 20 juga bisa ya teman-teman. Bisa dari 7 dengan 13. Hasilnya 20. Kalau 23, ya 23 nggak ada ya teman-teman. Mau kita ambil yang manapun di antara bilangan di sini tidak akan dijumlah hasilnya 23. Begitu juga untuk yang 25 ya teman-teman. Di sini soalnya spesial ada dua jawaban. Nah, buat kamu yang dapat dua jawaban, selamat ya. Kamu sangat amat teliti. Jadi 25 juga nggak ada jawabannya. Karena mungkin ada kesalahan dari kitanya ya. Kita nggak mempersiapkan jawaban E yang salah. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Sebagai soal tantangan. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya ada dua ya. D dan E. Oke, yang ketiga. Nah, sekarang kita punya bilangan X, ya, yaitu bilangan genap, dan Y bilangan bulat ganjil. Manakah berikut ini yang merupakan suatu bilangan bulat genap? Jadi kita ambil X yang genap dan Y-nya ganjil. Oke, kita ingat-ingat lagi ya, kalau X genap, Y ganjil dijumlahkan, untuk bilangan genap dijumlahkan dengan bilangan ganjil, maka nanti hasilnya akan selalu ganjil ya teman-teman, nggak akan pernah genap ya. Mau siapapun mau berapapun kita ambil, dia akan selalu menghasilkan bilangan bulat ganjil. So ini nggak mungkin jadi jawaban. Kemudian untuk genap dikurang ganjil gimana? Ya, genap dikurang ganjil juga akan selalu ganjil, nggak akan pernah genap, jadi nggak bisa jadi jawaban. Kemudian kalau genap dikali ganjil, nah ini benar banget teman-teman ya, genap dikali ganjil pasti akan selalu menghasilkan bilangan bulat genap. Oke, yang jawabannya C, benar banget. Nah, untuk yang dia sama E, mungkin nanti ada yang bertanya, kan kalau D juga bisa hasilnya genap. Misalkan X-nya kita ambil 12, Y-nya kita ambil 3, hasilnya genap. Iya, benar banget. Tapi pada saat di opsi D, kita akan bisa juga mendapatkan bilangan hasil yang pecahan. Seperti misalkan, kalau misalnya X-nya kita ambil genap, 4, Y-nya kita ambil ganjil 3. Jadi ketika 4 dibagi 3, akan didapat bilangan 4/3 ya. 4/3 termasuk bilangan pecahan yang bukan bilangan bulat
genap. So, si D nggak menjadi opsi terbaik di nomor 3 ini. Yang terbaik adalah yang C. Oke, teman-teman. Betul sekali. Baik, lanjut lagi. Yang keempat, ada dua bilangan P dan Q, bilangan bulat positif. Bila P dibagi 6, sisanya 1. Sedangkan bila Q dibagi 6, sisanya 3. Manakah yang tidak dapat merupakan hasil dari P dan Q? Oke, kita nggak tahu ya berapa nilai P dan Q. Tapi di sini kita bisa dapat clue sisanya. Kalau misalnya suatu bilangan dibagi dengan 6, sisanya 1. Terus satu bilangan lagi juga dibagi dengan 6, sisanya 3. Maka ketika kita menjumlahkan kedua bilangan tersebut, dan dibagi dengan bilangan yang sama, maka sisanya itu adalah penjumlahan dari sisa bilangan masing-masingnya. Jadi, di sini kan sisa si P kan 1 ya. Kemudian sisa yang Q itu 3. Sehingga nanti kalau P tambah Q kita bagi 6, itu sisanya harus 4 ya teman-teman. Nah, jadi, kita langsung cek aja nih mana yang bilangan ini yang nggak mungkin menjadi pilihannya. Oke, kalau misalkan 10 kita bagi 6. Iya, sisanya 4 ya. Berarti mungkin. Sehingga nih jawabannya bukan jawabannya ya. Karena kita mau cari yang nggak mungkin. Kemudian 76. 76 kalau dibagi 6, berapa sisanya? 76 dibagi 6. Iya, sisanya juga 4 ya. Berarti ini juga tidak mungkin. Gimana kalau 186 dibagi 6? Oh, ini jawabannya kayaknya teman-teman. Karena sisa 186 dibagi 6 habis ya, nggak ada 0. 186 dibagi 6 kan habis ya. Jadi sisanya 0, bukan sisanya 4. So, jawabannya adalah yang dodol. Dan yang kelima, jumlah dari 3 bilangan bulat ganjil adalah 33. Maka bilangan terkecil dari bilangan tersebut adalah, oke, untuk bilangan ganjil berurutan, yaitu jumlah dari tiga bilangan bulat ganjil. Itu harusnya ada kata berurutan ya teman-teman, sorry banget kita tidak mengetik di situ, tapi itu maksudnya berurutan. Oke, karena ini berurutan, jadi kita bisa misalkan bilangan pertamanya itu dengan A ya, misalkan. Nah, karena setiap bilangan ganjil itu selalu nambah-nambah 2, kayak 1 ke 3 nambah 2, 3 ke 5 tambah 2, jadi setelah bilangan A, kita bisa masukin A plus 2. Kemudian nanti akan nambah 2 lagi nih A plus 4. Jadi misalkan aja ini 3 bilangan ganjilnya ya. Kemudian kalau ini kita jumlahkan, hasilnya itu 33 teman-teman. Nah, dengan begitu akan lebih mudah kita akan mencari bilangan yang terkecil. Ya udah, kita jumlahin aja ini A-nya ada 3. Jadi 3A ditambah 6 sama dengan 33. So, 3A sama dengan 33 dikurang 6. 3A sama dengan 27. Iya, benar banget. A-nya 9. Nah, karena A itu posisi di awal dan itu adalah bilangan terkecil, ya udah jawabannya langsung ya teman-teman ya. 9. Yang keenam, jika X merupakan bilangan bulat, manakah di bawah ini yang tidak dapat bernilai 0? Oke, teman-teman ingat dulu ya, bilangan bulat itu apa sih? Ya, bilangan bulat itu terbagi atas 3, teman-teman. Ada bilangan bulat negatif, bilangan bulat 0, dan bilangan bulat positif. So, si X ini bisa jadi bilangan negatif, bisa jadi bilangan 0, dan bilangan positif. Sehingga kita akan mencari possibility di antara A, B, C, D, E, mana yang tidak dapat bernilai 0. Kita pilih coba ya. Yang pertama, untuk opsi A, apakah X kurang 1 bisa bernilai 0? Iya, bisa ya. X kurang 1 bisa bernilai 0 kalau misalnya si X itu adalah 1. Berarti jawaban A nggak mungkin, karena kita ingin mencari yang tidak dapat. Oke, kemudian yang B, apakah X tambah 1 nggak dapat bernilai 0? Ya, masih bisa teman-teman. Misalkan aja X itu min 1. Kalau min 1 tambah 1, pasti hasilnya 0 kan ya? Oke. Kemudian yang C, X kuadrat kurang 1. Bisa nggak hasilnya 0? Masih bisa ya teman-teman. Kalau misalnya X-nya sama dengan 1, 1 dikuadratin 1. 1 kurang 1, 0. Berarti ini nggak mungkin. Kemudian yang D, X kuadrat tambah 1. Mungkin nggak hasilnya 0? Nah, yang ini jawabannya teman-teman, nggak mungkin ya. Karena X kuadrat itu misalkan X-nya negatif, ataupun X-nya positif, ataupun X-nya 0. Kita kuadratin, bakal hasilnya menjadi bilangan positif. Untuk bilangan yang negatif jadi positif. Bilangan yang positif tetap positif. Bilangan 0 dikuadratin tetap 0.
Nah, jadi terus ditambahin 1. Maka hasilnya nggak akan bernilai 0 ya. Akan tetap ada 1. Kalaupun nanti bilangan negatif, hasilnya jadi 2. Karena dikuadratin dia hasilnya positif. Nah, berarti jawabannya yang D ya. Kalau yang E udah jelas salah ya, karena kita sudah menemukan jawabannya. Yang ketujuh, jika G kecil dari 0, berarti artinya nih G adalah bilangan bulat negatif. F tidak sama dengan 0. Berarti kalau F tidak sama dengan 0, ada dua kemungkinan. F itu bilangan positif, dan F itu bilangan negatif. Dari 4 pernyataan di bawah ini, mana yang harus menghasilkan nilai positif? Harus ya, wajib hukumnya yang nilainya positif. Oke, GF. GF itu berarti kita kali si G dengan si F ya. G-nya negatif. Bisa nggak dia positif? Bisa ya, asal F-nya juga positif. Tapi bisa nggak dia negatif? Bisa juga kalau misalnya F-nya kita buat positif, maka dia akan menghasilkan bilangan negatif. Berarti ini nggak harus. Yang kedua, G kuadrat F. Bilangan negatif dikuadratin di sini. Bilangan negatif dikuadratin hasilnya positif. Nah, positif, kalau F-nya negatif, hasilnya bisa negatif ya. Jadi positif dikali negatif, hasilnya bisa negatif. So, ini nggak mungkin jadi jawabannya. Yang ketiga, GF kuadrat. G-nya negatif, F-nya bisa bilangan negatif dikuadratin atau bilangan positif dikuadratin. Yang mana kalau dikuadratin hasilnya bakal sama-sama positif ya. Jadi kalau negatif dikali positif nanti hasilnya tetap negatif. Berarti ini nggak mungkin. Ya udah kayaknya yang 4 ya. Yang 4 karena bilangan GF, G-nya itu negatif, F-nya itu bisa negatif bisa positif. Kalaupun dia nanti F-nya negatif, negatif sama negatif dikali jadi positif. Positif dikuadratin ya bakal tetap positif ya teman-teman. Kalaupun nanti yang negatif ini dikali dengan bilangan F yang positif, maka hasilnya negatif. Negatif dikuadratin ya balik lagi positif. Maka hasilnya harus positif. So jawabannya adalah yang A, hanya 4. Super banget teman-teman, luar biasa. Masih tetap semangat ya. Kita lanjutkan sedikit lagi yuk. 8. Bilangan yang habis bagi 3 dan 56 adalah. Oke, kita sekalian mau ngasih tips and trick ya teman-teman. Untuk bilangan yang habis dibagi 3, itu gampang banget sebenarnya kita bisa ngelihat tanpa harus ngitung panjang-panjang. Jadi kita jumlahin aja digitnya, entar hasil jumlah digitnya itu habis nggak dibagi 3. Gitu aja ya. So, yang A ini 1, 1, 20. Berarti artinya 1 tambah 1 tambah 2 tambah 0. Nah, ini kalau kita jumlahin kan 4 nih. 4 habis nggak dibagi 3? Enggak, berarti dia nggak akan habis dibagi 3 bilangannya. Oke, kita cek lagi yang B ya. Kalau kita jumlahin 1 tambah 1, 2, 2 tambah 7, 9, tambah 6, 15. Apakah 15 habis dibagi 3? Iya, habis teman-teman. So, ini bisa jadi jawabannya ya. Kok aku silang? Jadi ini bisa jadi jawabannya ya. Jawaban yang benar. Apakah kita butuh cek lain? Iya, coba kita butuh cek yang lain ya. Takutnya nanti ada dua bilangan jawaban yang benar. Takutnya nanti ada dua jawaban yang benar. Aduh, belepotan. Oke, 2 tambah 5 tambah 6, 11. 11 nggak mungkin. 8 tambah 3, 11 tambah 6, 17 juga nggak mungkin. Dan 8 tambah 9, 17 tambah 2, 19 juga tidak mungkin. So, langsung aja ya, tanpa mikir-mikir bilangan mana yang habis dibagi 56, langsung kita ngejawab pilihan yang B, bola. Ya, cucok deh. Ayo lanjut yang ke-9. Nah, ini semoga semuanya pada benar ya. Ini soalnya sangat mudah nih. Ada tempat duduk sebuah bis penuh dan ada 6 orang yang berdiri. Berarti misalkan aja tempat duduk di bis itu X ya. Kalau ada 6 orang berdiri berarti saat ini bis itu terisi dengan X plus 6 orang. Nah, kemudian halte berikutnya ada 14 orang turun. Kalau turun berkurang dong ya. Kita kurangin. Nah, kemudian ada pula 10 orang yang naik, nambah lagi 10. Berapakah orang yang berdiri bila tempat duduk bis telah penuh? Ya udah ini kita jumlahin aja angkanya. 16 kurang 14 itu minus 8, minus 8 tambah 10. Iya, 2 ya. Jadi X plus 2. Yang artinya tempat duduk bis itu penuh dan ada 2 orang yang berdiri. So, jawabannya yang B. Oke. Soal terakhir. Maimunah mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali. Masita mengunjungi perpustakaan setiap 5 hari sekali.
Kemarin Maimunah mengunjungi perpustakaan, Mas Sita mengunjungi perpustakaannya besok. Keduanya paling cepat akan mengunjungi perpustakaan pada hari yang sama berapa hari lagi. Oke, kita misalkan aja pakai tanggal ya teman-teman. Misalkan tanggal hari ini tuh tanggal 2. Terus kemarin tuh tanggal 1 si Maimunah ke perpustakaan dan besok tanggal 3 Mas Sitah yang ke perpustakaan. Si Maimunah mengunjungi perpustakaan itu setiap 3 hari sekali. Berarti setelah tanggal 1 nanti dia akan ke perpustakaan lagi tanggal 4. Ya kan teman-teman, terus bisa jadi tanggal 7 ya nambah 3 lagi, tanggal 10, tanggal 13, tanggal 16 dan seterusnya. Sedangkan Mas Sita setiap 5 hari sekali, berarti setelah tanggal 3 dia akan ke perpustakaan lagi tuh tanggal tambah 5 ya, 8, 8 tambah 5 13, tambah 5 lagi 18, tanggal 5 lagi 23 dan seterusnya. Nah, kapan nih mereka paling cepat sama-sama berkunjung? Pada tanggal berapa? Ya, kita lihat aja tanggal yang sama di antara mereka berdua ya, yaitu tanggal 13. Mereka akan berkunjung tanggal 13. Nah, itu tanggal 13 itu berapa hari lagi ya? Nah, karena tadi hari ini tanggal 2, so dari tanggal 2 ke tanggal 13 kita ada, iya, 11 hari lagi ya teman-teman. Jawabannya yang benar adalah D. Iya. Oke deh, teman-teman. Selamat ya buat yang udah bener semua jawabannya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga ilmunya berkah. Dan buat yang belum bener semua, nggak apa-apa. Tetap terus semangat, latihan terus. Karena nanti kalau semakin sering latihan, akan semakin bisa ya teman-teman ya. Bisa lebih percaya diri dan juga lebih banyak menguasai soal-soal. Oke deh. Nah, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Apabila video yang kita buat kali ini itu bermanfaat buat teman-teman, boleh dong ya untuk kasih like, subscribe, dan share-nya. Karena itu akan sangat bermanfaat banget buat channel kita. Agar channel kita ini bisa terus berkembang dan berbagi manfaat. Dan untuk yang sudah like dan subscribe, makasih banyak ya teman-teman. Semoga kalian murah rezeki dan sehat selalu. Oke deh, itu aja untuk kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap salam semangat. Dadah.